Diet tercepat dan paling simple supaya kita bisa ngecilin lingkar perut kita yang buncit ini, yang ngeganggu banget dan nggak sehat selama 1 minggu. Tercepat itu adalah maksudnya kita mau turunin lingkar perutnya 3-5 cm dalam 1 minggu. Dan itu yang paling sedikit. Termasuk juga berat badan, kita bakalan ikutan turun 3-5 kg dalam 1 minggu. Dan kalau kita lakuin dalam sebulan, kita bakalan mengalami penurunan lingkar perut kayak klien gue ini yang gue bimbing langsung, itu turun sebanyak 11 cm. Dan perut buncitnya udah langsung rata, langsung mengecil, berat badan juga turun 10 kg. Dan yang kedua, paling simpel itu adalah kita nggak akan lagi nambah-nambahin kerjaan. Contohnya seperti apa? Kita nimbang-nimbang lagi tuh makanan. Padahal kerjaan kita banyak banget. Belum lagi kita ada masalah sama pasangan kita misalnya. Tapi malah kita ditambah-tambahin lagi, ya kan? Sama kerjaan baru, yaitu ngitung-ngitungin kalori. Apalagi disuruh masukin lagi tuh ya ke dalam aplikasi di HP. Masukin lagi aplikasi kalorinya berapa segala macam. Itu kita bakalan apa? Bakalan pusing banget. Yang ada kita nggak diet. Yang ada kita stres ya. Stres, malah mati kalau kita stres. Kita tidak akan ngelakuin hal-hal tadi yang membuat kita semakin ribet. Tapi kita bisa apa? Kita bisa tetap turun berat badan dan juga turun kadar lemak. Nah gimana cara dietnya? Kita bakalan kupas tuntas. Cara ngelakuin dan juga apa aja syarat-syaratnya. Kita langsung aja bahas satu persatu. Nah sebelum ke pembahasan, gue mau nyampein ke teman-teman. Kalau misalnya kita mau menghilangkan lemak di tubuh kita ini, kita wajib untuk ngatur asupan nutrisi yang kita mau masukin ke badan kita. Kita nggak mau makanan yang kita masukin ke badan kita ini itu malah nambahin terus lemaknya, ya kan? Nambahin terus kalorinya. Yang kedua, kita nggak mau masukin asupan nutrisi yang malah ngebikin kita jadi apa? Ngebikin kita jadi nggak bertenaga, tidak menaikkan metabolisme kita. Nah, kita mau makanan kita yang bakalan kita nanti lakuin, terapin di diet ini, yang cepet banget turunnya, itu kita mau makaninnya itu adalah makanan yang menaikkan metabolisme kita, ngebikin kita nggak lapar-lapar, ngebikin kita tidurnya jadi nyenyak, ya kan? Ngebikin komposisi tubuh kita, ototnya naik, lemaknya turun. Otomatis, kalau misalnya kita ngikutin diet ini, kita juga sudah pasti kalori defisit. Kita tidak perlu lagi menghitung-hitung kalori untuk kita jadi defisit, nggak perlu. Yaitu apa dietnya? Yaitu diet carnivore. Nah, di diet carnivore ini, yang kita bakalan lakuin selama seminggu ke depan, atau bahkan sebulan ke depan, kita harus perhatiin dulu, ini adalah prinsip dasarnya ya, ketika ngelakuin carnivore diet, kita harus perhatiin 4 variabel. Yang pertama, penyajiannya kayak gimana. Yang kedua, sumbernya itu dari mana aja makanannya. Yang ketiga, jumlahnya seberapa porsinya. Dan yang terakhir, yaitu waktu jam makannya itu kapan. Dan ini tuh penting banget, supaya kita bisa meminimalisir kegagalan kita pada saat diet. Misalnya kalau teman-teman udah ngelakuin, bang kok gue masih stuck, kok gue nggak turun. Nah dengan kita mengaudit 4 variabel tadi, kita bakalan bisa lebih pasti untuk progresnya tuh berhasil. Oke, karena ini juga gue terapin ke diri gue sendiri yang kadar lemaknya yang awalnya tuh mukanya cabi, jerawatan, kadar lemak tinggi ya, perutnya buncit. Sekarang gue bisa selama 5 tahun gue ngelakuin diet ini, itu gue badannya kayak gini terus. Kadar lemak 15% sepanjang tahun. Atau misalnya kalau gue mau lebih tajam lagi six pack-nya, itu gue program latihannya dikencengin lagi ke kadar lemak misalnya kayak gini 10% kayak gini. Nah jadi yang pertama, variabel yang pertama yaitu penyajiannya. Nah kalau misalnya kita mau makan, sebenarnya teman-teman boleh makan yang digoreng, tapi kita mau makanannya itu digoreng dengan minyak yang sehat, dengan minyak yang belum terjadi oksidasi. Artinya apa bang? Kalau misalnya kita beli minyak-minyak kelapa sawit atau misalnya minyak-minyak nabati lain, itu minyaknya sudah teroksidasi duluan. Gimana dia mekanismenya teroksidasi duluan? Jadi sebelum jadi minyak, dia melalui pemanasan dulu berkali-kali. Beda halnya misalnya kalau kita beli dari minyak kelapa ya, yang murni misalnya, itu dia tidak melalui pemanasan berkali-kali sehingga minyaknya tidak teroksidasi. Efeknya nanti ke inflamasi atau peradangan di tubuh kita. Kalau misalnya kita makan minyak yang nggak sehat, itu inflamasinya bakal naik. Oke, peradangan di tubuh kita bakal naik. Nah kita nggak mau itu. Jadi kita mau ganti dulu semuanya minyak-minyak kita dengan minyak kelapa, atau kalau misalnya teman-teman mau pakai minyak hewani itu boleh. Contohnya lemak sapi atau lemak babi misalnya kalau teman-teman non muslim ya. Atau kita bisa pakai lemak dari susu sapi, yaitu lemak dari butter atau mentega. Bukan margarin ya. Ini margarin tuh beda. Dia sumbernya juga dari minyak-minyak yang teroksidasi, dari trans fat. Beda banget. Jadi kita mau siapin dari situ penyajiannya, digoreng. Yang kedua, kita bisa bakar ya. Kita bisa air fryer. Oke, kita bisa pakai air fry. Dan juga kita bisa kuah-kuah ya, kita rebus. Kayak misalnya gua kayak gini, gua bikin bakso ya. 100% daging kayak gini baksonya. Gua pakai sum-sum juga ya, pakai kaldu sapi itu adalah penyajiannya. Boleh kita kukus juga. Nah, kita nggak mau pada saat kita goreng minyaknya terlalu banyak. Kalau minyaknya terlalu banyak, nanti kalorinya bakalan numpuk lagi. Jadi itu adalah penyajian ketika kita carnivore diet. Nah, yang kedua yaitu sumbernya. Sumbernya dari mana aja nih? Kita kalau ngelakuin diet yang paling cepat untuk turunin berat badan, biar teman-teman kalau misalnya ketemu teman-teman kantor atau misalnya ketemu lawan jenis yang teman-teman suka, itu pada kaget. Kalau makin kurus, makin cantik, makin ganteng. Ya iyalah, karena gue nonton videonya Putri Wijaya ya. Gue nonton video
Rio Putra Wijaya, gue ikutin tuh. Gue jadi makin kurus. Jadi yang kedua, itu adalah sumbernya kita harus pilih, yaitu dari hewani semua. Contohnya dari ayam, dari ikan, kambing, sapi. Kalau seafood misalnya, yang lain udang. Oke, kalau gue makannya kayak gini ya, makan steak, makan tadi bakso, giling, terus juga makan udang, makan ayam. Kita pilih sumbernya yang dari hewani. Kenapa dari hewani? Kenapa bukan dari nabati, Bang? Jadi teman-teman harus pahamin dulu. Nabati itu, contohnya tempe, tahu ya. Walaupun dia protein, ada proteinnya, tapi dia karbohidratnya tinggi. Lemaknya juga lumayan. Kalau misalnya daging, dia karbohidratnya 0. Semua hewani karbohidratnya 0, kecuali kalau misalnya telur ada karbohidratnya sedikit. Jadi teman-teman harus pahamin, kalau kita makan nabati untuk memenuhi kebutuhan protein, nanti kita malah jadinya apa? Malah jadinya harus spending energi lebih banyak untuk membakar karbohidrat yang ikut bersama dengan nabati itu. Tapi kalau kita makan hewani, ya kita nggak usah kardio terlalu banyak atau mengeluarkan energi terlalu banyak untuk mengkompensasi kalori yang datang dari makanan itu. Selain itu juga, kalau protein hewani itu tingkat thermogenic efeknya itu lebih tinggi karena proteinnya lebih banyak. Artinya apa, Bang? Artinya kalau proteinnya masuk ke tubuh kita butuh waktu lagi nih untuk mencerna protein itu. Bukan cuma butuh waktu, kita butuh energi lagi. Sehingga yang ketiga, karena kita butuh waktu untuk mencerna protein itu, kita jadi kenyangnya lebih lama. Kita bisa menunda-nunda kepengen-pengen cemil itu, kita bisa jauh menunda itu. Selain lagi manfaat yang banyak yang lain, tidurnya bagus, libidonya naik, jadi banyak banget manfaat-manfaat lain. Oke, jadi itu adalah sumbernya. Yang ketiga, variabel yang ketiga ini penting banget, yaitu ini nggak kalah penting ya, yaitu jumlahnya. Kalau di diet carnivore ini dietnya tuh beda sama diet-diet umum lain yang masih pakai timbangan, ngukur-ngukur. Karena apa? Karena kalau kita masih masuk karbohidrat, kita bakalan lebih gampang nyemil-nyemilnya, lebih gampang makannya. Kalau gue misalnya di rumah nih, di meja ada apa misalnya, makanan-makanan manis, ada kue, itu nggak bakal gue cuman cukup satu kue. Ya, makanya gue usahakan di lingkungan gue ini isinya cuma daging doang. Ya di rumah gue isinya cuma daging doang. Kalau misalnya ada yang lain, ice cream misalnya, itu gue nggak bisa tuh. Cuman satu potek nggak bisa. Minimal satu es krimnya tuh, satu kotaknya tuh gue habisin. Sehingga apa? Sehingga kalau di carnivore ini, sekali lagi bahas jumlahnya, selama kita nggak makan karbo, kita bisa makan sampai kenyang. Jadi sampai kenyangnya masing-masing pribadi orang-orang tuh beda-beda. Tergantung tinggi badan, jumlah massa ototnya gitu ya, dan tingkat aktivitas hariannya. Kalau misalnya teman-teman lagi sibuk dan juga ditambah latihan beban gitu, ya teman-teman nggak apa-apa makannya lebih banyak dari hari kemarin. Oke, tapi kalau teman-teman lagi active rest day ya, jadi jalan kaki doang, ya teman-teman nggak apa-apa makannya lebih sedikit. Yang penting kita mau secara prinsip sekali makan itu 50 gram proteinnya sampai 100 gram protein. Jadi 100 gram protein itu kira-kira 400 gram ayam paha filiat kayak gini atau steak kayak gini. Jadi itu adalah variabel yang ketiga, jumlahnya. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, waktu makannya. Jadi apakah kita boleh makan 2-3 kali sehari? Itu sangat boleh. Dan apakah kita boleh puasa? Itu juga boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman nih belum terbiasa untuk puasa, nggak apa-apa, sarapan aja dulu. Selama makanannya adalah tadi sumbernya tadi hewani. Juga nanti siang makan lagi, malam juga mau makan lagi nih. Padahal pagi udah makan, nggak apa-apa. Yang penting adalah kita makannya itu semua sumbernya dari hewani dan sampai kenyang. Nah, catatannya kalau misalnya waktu, kita nggak mau makannya itu mendekati jam tidur. Karena kalau mendekati jam tidur nanti kita bakalan ngeganggu jam tidur kita, karena suhu tubuhnya bakalan jadi panas banget karena dia lagi mencerna protein ya. Kita bakalan tidurnya tuh ke delay, 2 jam ke delaynya, atau bahkan 3 jam gitu ya. Yang awalnya kita mau tidur jam 10, malah tidur jam 12 atau jam 1. Jadi kita mau makannya itu terakhir 2 jam sebelum tidur, tapi sisanya untuk waktu kita kapan nih makannya, Bang? Boleh 2 kali, boleh 3 kali, atau bahkan 4 kali, tergantung dari aktivitas harian dan sumber makanannya. Oke, jadi itu variabel yang keempat. Kalau puasa gimana, Bang? Boleh banget puasa. Itu bakalan ngebantuin kita nurunin hormon insulin kita, jadi kita bakalan bisa merilis lemak lebih banyak ketika kita lagi puasa. Oke, jadi itulah diet tercepat dan paling simple. Gimana cara kita mau ngilangin perut buncit kita, ngecilin perut buncit ya. Bahkan kalau teman-teman nggak mau nih nurunin berat badan, cuman pengen ilangin buncit aja, teman-teman bisa pakai diet ini. Cuman kekurangannya kita wajib untuk latihan beban juga supaya nanti berat daging di badan kita itu naik. Yang kedua, kita juga wajib tiduran cukup. Dan yang ketiga, kalau teman-teman mau bener-bener ngilangin lingkar perutnya sampai abs-nya kelihatan kayak klien gue ini ya, 5 minggu aja gue coaching, itu abs-nya udah mulai kelihatan karena dia rajin jalan kaki 10.000 langkah kayak gini ngirim ke gue ya, dan dia berat badannya turun 11 kg selama 5 minggu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gue, dibimbing langsung, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gue bakalan bikinin program dietnya, menu makanannya apa aja, bahan-bahan makanannya termasuk cara masaknya gimana, dan juga kalau di luar itu belinya apa aja yang sesuai dengan diet kita, termasuk juga program latihan harian setiap harinya ngapain, mau di rumah ataupun di tempat gym. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Nah, yang terakhir nih buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman kaget, gue nggak bisa, Bang, langsung kayak gini, Bang, teman-teman bisa ngelakuin yang namanya cheating atau istirahat dari diet. Dari seminggu itu kita cheatingnya sekali aja. Jadi sekali itu di sekali makan kita boleh makan pakai karbohidrat, tapi batasnya kita bisa makan sampai 100 gram karbohidrat aja. Jadi segitu aja ya video dari gue. Semoga video ini membantu teman-teman untuk punya badan baru di 2025. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung komen aja di kolom komen. See you next video, bye bye.